I think I'm losing my mind. Trying to stay inside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Ananda dari kelompok Batik Jakarta. Di sini kami akan mempresentasikan tugas makalah kami tentang sejarah Batik Jakarta, perkembangannya, motif dan coraknya, cara pemasarannya, serta cara pembuatannya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Najwa Aisyah Kasati. Saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan makalah pembahasan Batik Jakarta. Latar belakangnya, secara umum, batik merupakan suatu warisan budaya Indonesia yang menjadikan Indonesia memiliki ciri khas tertentu di mancanegara. Perkembangan batik Indonesia sendiri sudah menempuh berabad-abad silam yang telah melahirkan berbagai jenis motif batik yang khas di setiap daerahnya. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana sejarah cerita Batik Jakarta, bagaimana perkembangan Batik Jakarta, bagaimana cara motif Batik Jakarta, bagaimana pembuatan Batik Jakarta, dan bagaimana cara pemasaran Batik Jakarta. Tujuan penulisannya yaitu untuk mengetahui sejarah Batik Jakarta, mengetahui pemasaran Batik Jakarta, pembuatan Batik Jakarta, perkembangan Batik Jakarta, dan motif-motif Batik Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nova Azhara dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Batik Jakarta. Batik dibawa oleh pedagang-pedagang dari Jawa Tengah dan mereka bertempat tinggal kebanyakan di daerah-daerah pembatikan. Daerah pembatikan yang terkenal di Jakarta tersebar, tepatnya di dekat Tanah Abang. Sebelum adanya Perang Dunia I, Jakarta telah menjadi pusat perdagangan antar daerah Indonesia dengan pelabuhannya Pasar Ikan sekarang. Kemudian setelah Perang Dunia ke-1 selesai, di mana proses pembatikan cap mulai dikenal, produksi batik meningkat, dan pedagang-pedagang batik menjadi tempat pemasaran baru. Daerah pasaran untuk tekstil dan batik di Jakarta yang terkenal ialah Tanah Abang, Jatinegara, dan Jakarta Kota. Dan terbesar ialah Pasar Tanah Abang sejak dahulu sampai sekarang. Batik produksi daerah Solo, Jogja, Banyumas, dan Cirebon semuanya bertemu di Pasar Tanah Abang, dan dari sini baru dikirim ke daerah-daerah di luar Jawa. Pengusaha-pengusaha batik yang muncul setelah Perang Dunia ke-1 ialah bangsa Cina, dan buru-burunya didatangkan dari daerah-daerah pembatikan Pekalongan, Solo, Jogja, dan lain-lain. Selain dari luar Jakarta itu, diambil pula tenaga-tenaga dari daerah setempat sebagai pembantunya. Bahan baku batik yang digunakan ialah hasil tenunan sendiri dan obat-obatannya hasil ramuan sendiri dari bahan-bahan kayu mengkudu, pacek, kunyit, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dewi. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Puspita Dewi Wulandari. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan Batik Jakarta. Batik Jakarta dibuat di Jakarta, Batavia sejak abad ke-18. Batik-batik yang diproduksi pada masa itu rata-rata bersifat komersial dan mengutamakan produksi yang cepat melalui prosedur yang sederhana. Batik caplah yang digunakan pada masa itu. Perkembangan Batik Jakarta kini menjadi semakin modern. Hal ini dapat dilihat dari segi warna yang lebih berani serta mempunyai ciri khas Jakarta yang unik. Selain itu, perkembangan Batik Jakarta juga dapat dilihat dari segi pembuatannya yang terlihat berbeda dari zaman dahulu. Misalnya dari bahan pewarnaan. Pada masa sekarang, Batik Jakarta menggunakan bahan pewarna terbuat dari alam yang modern, serta warna Batik Jakarta yang pada saat itu belum semencolok seperti sekarang ini. Sekian penjelasan tentang perkembangan Batik Jakarta. Terima kasih. Nama saya Novi Ananda, saya akan menjelaskan tentang corak dan motif dari Batik Jakarta. Corak Batik Jakarta memperoleh pengaruh dari kebudayaan Tiongkok, terutama pada penggunaan warna dasar. Pengaruh dari kebudayaan Islam juga terlihat pada gambar pada motif Batik Jakarta. Batik Jakarta memiliki warna merah, kuning, hijau, dan biru yang cerah, serta memiliki medali, wajit, dan kembang sebagai motifnya. Beberapanya juga memiliki motif kaligrafi. Motif kaligrafi ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon melalui batik Demak dan batik Cirebon. Selain itu, penggunaan makhluk hidup pada motif batik Jakarta hanya sebagai
hanya sebagai penyampaian pesan. Salah satunya pada buaya yang oleh masyarakat Betawi dianggap sebagai simbol kesetiaan kepada pasangannya. Motif batik Jakarta antara lain dadalio, makronda, tasamala, nusa kalapa, dan ondel-ondel, serta lain-lainnya. Terima kasih. Kembali lagi dengan Najwa. Kali ini saya akan mempresentasikan cara pembuatan batik Jakarta, cara pemasaran batik Jakarta, dan terakhir kesimpulan. Cara pembuatan batik Jakarta pada umumnya sama dengan batik lainnya, yaitu dimulai dengan cara menggambarkan motif di kertas, lalu menjiplakkannya ke kain untuk batik tulis, atau mencap langsung di tembaga untuk batik cap. Perbedaannya hanya terdapat pada ukuran saja. Untuk batik tulis, kurang lebih mempunyai ukuran 60-70 cm, sedangkan batik cap mempunyai ukuran kurang lebih 18 cm dikali 18 cm. Oleh karena itu, pemindahan motif pada batik tulis memakan waktu yang lebih lama, kurang lebih 3 bulan, sedangkan batik cap hanya memerlukan waktu 3 hari saja. Cara pemasaran batik Jakarta pun sama dengan yang lainnya, kurang lebih diantaranya, yaitu pertama, membuka showroom batik atau butik, membuka online shop, mengikuti event-event pameran, menjual produksi ke instansi, dan menjual kepada reseller dan lain-lainnya. Terakhir kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu pertama, batik merupakan budaya yang harus dilestarikan dan kita sebagai penerus bangsa harus bangga terhadap berbagai macam-macam motif batik di Indonesia. Yang kedua, di setiap daerah di Indonesia memiliki kekhasan tersendiri pada motif batiknya, termasuk di daerah Jakarta yang memiliki kekhasan tersendiri pada motifnya. Yang ketiga, pengolahan batik memiliki waktu yang sangat panjang dan ketelitian yang cukup sehingga menghasilkan motif batik yang sempurna. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih telah menonton. Semoga kami dapat memberikan ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.